Mudah-mudahan kita tetap semangat. Kita hari ini akan bicara tentang sosial budaya ya di dalam kehidupan kita atau dalam masyarakat. Izinkan saya untuk share screen. Oke, screen saya terlihat. Sudah Pak, terlihat aman. Alhamdulillah, baik. Kita akan coba belajar tentang ruang lingkup, teori, proses, dan konteks sosial budaya pendidikan. Tujuannya adalah memberikan memahami interaksi kita sebagai manusia, nilai-nilai kita dan budaya dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena kita IPS kita, ilmu sosial kita lebih konsentrasi di bidang kependidikan. Walaupun ini bisa kita gunakan dalam kehidupan kita di rumah tangga, dalam kehidupan kita di masyarakat maupun di dunia pekerjaan yang lainnya. Pertama, kita memahami dulu apa itu yang dimaknai dengan sistem sosial budaya. Sistem sosial budaya merupakan konsep yang mengacu kepada interaksi kompleks antara unsur-unsur sosial, seperti masyarakat, struktur, dan peran. Ini hanya contoh, ya. Jadi, interaksi masyarakat itu juga menjadi pengaruh. Struktur dalam satu organ, ya, kita bisa melihat bahwa ada kepala sekolah, guru, siswa, tata usaha, pengawas, dan seterusnya. Kemudian peran kita ya sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Nah ini tentunya ada dokter, ya teknisi dan ini akan berpengaruh dalam kehidupan kita di masyarakat. Dengan unsur budaya ya seperti nilai, norma. Kenapa? Contoh banyak sekali pola-pola kehidupan kita dalam norma-norma kehidupan yang berbeda antar satu wilayah dengan wilayah yang lain. Dan dipahami juga keyakinan atau agama kita itu beraneka ragam. Ada Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Protestan, dan aliran kepercayaan. Tentunya dalam sistem ini setiap komponen saling mempengaruhi dan membentuk pola-pola kehidupan yang teratur dalam masyarakat. Ini saya ingin mengatakan bahwa sistem sosial itu betul-betul berhubungan antara budaya dengan pengetahuan sosial. Sistem sosial budaya melihat masyarakat sebagai satu kesatuan yang dari berbagai elemen yang saling berhubungan dan bergantung. Kita membuat sampel, kita seorang guru. Tapi pada saat di rumah kan atau air kita ada hambatan, ini kita tidak mampu untuk menghandle itu, maka kita akan mengundang orang yang ahli dalam bidang keran atau air tadi. Ya, ini menjadi bagian contoh bahwa kita itu saling bergantung. Ya. Kita juga tidak bisa memasak apa yang akan kita masak kalau tidak ada penjual makanan atau bahan-bahan baku untuk kita memasak. Nah, ini semuanya menjadi hubungan-hubungan yang kita merasa memiliki ketergantungan dengan unit-unit atau lingkungan-lingkungan yang lain. Nah, maka konsep ini menekankan bahwa perubahan pada satu elemen akan berdampak pada elemen yang lain. Lanjut, sistem sosial budaya itu bisa dipahami ada sistem sosial. Berarti apa? Interaksi antar individu dan kelompok. Ya. Tadi saya katakan peran kita, kita sebagai siapa dan bagaimana, dan kemudian statusnya. Saya ingin mencontohkan diri saya. Hari ini saya bertatap maya dengan Bapak dan Ibu semua, maka peran saya adalah sebagai seorang dosen atau fasilitator yang mencoba mengarahkan Bapak dan Ibu untuk bisa berkembang, berpikir logika-logika ilmiah. Ya. Di satu sisi,
Saya pun sebagai seorang ayah dari putri dan putra saya. Di satu sisi lain, saya sebagai makhluk sosial dalam lingkungan masyarakat saya. Saya juga sebagai seorang suami dari istri saya. Itulah peran kita. Nah, pada saat kita memegangkan peran, maka kita harus dapat melakukan penyesuaian terhadap peran kita. Di mana kita sebagai seorang dosen, di mana kita sebagai seorang guru, di mana kita sebagai seorang suami atau istri. Sistem budaya merupakan pola pikir, nilai, norma, dan hasil karya yang membimbing perilaku. Kenapa? Karena adat istiadat, ya, norma-norma satu daerah itu akan memberikan perilaku yang berbeda. Oke. Nah, proses sosial budaya itu adalah asimilasi, yaitu perburuan dua budaya atau menjadi budaya baru. Kalau kita bingung, kita lihat diri kita. Bapak dan Ibu yang sudah berumah tangga mungkin dari culture yang berbeda. Bayangkan kalau seandainya kita tidak saling memahami, saling menghargai dua budaya tersebut. Seperti apa kita berumah tangga? Ini menjadi kajian Bapak dan Ibu semua. Kemudian akulturasi. Masuknya budaya asing tanpa menghilangkan budaya asli. Kita paham internet, media sosial di mana-mana. Mudah masuk dalam kehidupan kita. Dahulu anak tidak ada yang bicara anyit, tidak bicara macam-macam, sekarang macam-macam. Begitupun diri kita, ya. Itu banyak mempengaruhi kehidupan kita karena pengaruh daripada akulturasi atau masuknya budaya asing dalam kehidupan kita. Kemudian sosialisasi, proses belajar dan menginternalisasi nilai norma dan peran sosial kita. Ini yang harus kita lakukan untuk bisa menerapkan asimilasi dan akulturasi. Nilai sosial dan budaya sebagai pedoman hidup bersama. Ya, ini sebagai pedoman hidup bersama. Ya. Ini pertama mengatakan bahwa prinsip-prinsip umum tentang apa yang dianggap baik dan benar dalam masyarakat. Bapak dan Ibu, coba kita merenung sedikit. Pada saat posisi kita di saat sekarang ini di Jakarta, di tengah kota, apa yang kita rasakan? Dan apa bedanya pada saat kita nanti pulang kampung, hidup bermasyarakat dalam lingkungan yang homogen. Ya, bukan heterogen, yang sama, setara, sepersaudaraan. Bagaimana kegotong royongannya? Bagaimana kemasyarakatannya? Ya. Bagaimana kejujuran, menghormati orang tua, itu akan jauh berbeda pada saat Bapak dan Ibu ada di saat sekarang ini di Jakarta. Kemudian nilai budaya, pedoman yang lebih spesifik dan terikat pada satu tradisi suatu kelompok. Misalnya, adat istiadat dalam upacara. Ini akan berbeda. Ya, baik pernikahan, ritual agama, ya seperti kalau di Bali ada ngaben, kemudian di Jakarta ada maulid dan lain sebagainya ya. Banyak sekali suatu hal yang sangat berbeda. Fungsi nilai sebagai pengendali sosial atau pemersatu kelompok dan pedoman untuk capai tujuan bersama. Inilah nilai sosial budaya pada saat kita pedoman untuk hidup bersama. Aspek-aspek sistem sosial dalam pendidikan. Nah, ini kita lihat. Kita berenung sekarang seperti kita bagaimana dengan kurikulum kita. Apakah mencerminkan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat. Bukan hanya tentang pelajaran, tapi juga tentang pembentukan karakter. Ya, atau kalau kita bisa mengatakan adalah kearifan lokal. Ya. Interaksi sosial. Kadang kita sebagai seorang guru, kita katakan kemarin, siswa kita itu heterogen.
Suara saya. Suara saya masih terdengar? Masih, Dengar, Pak. Pak. Oke, Dengar Pak, baik. dengar. Mesti Pak dengar. Saya lanjut ya. Hubungan antara guru, siswa, dan staf. Bila mana harmonisasi ini tidak berjalan dengan bagus, ini merupakan masalah. Sosialisasi sekolah adalah agen sosialisasi kedua setelah keluarga. Jadi sebenarnya siswa itu saat sekarang ini komunitasnya hanya walaupun ada teman rumah, teman di sekolah, tapi lebih banyak kok acaranya adalah keluarga dan sekolah, khususnya untuk sekolah menengah bawah ya atau dasar. Ya. Oke, kita bicara tentang kepribadian kita. Mari lagi saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah tepat bahwa kepribadian kita dipengaruhi oleh keahlian kita? Kepribadian kita dipengaruhi oleh dasar agama. Kepribadian kita juga dipengaruhi oleh cara hidup kita. Kepribadian juga dipengaruhi oleh faktor kedaerahan. Faktor kelas sosial atau strata tadi. Nah, disinilah Bapak dan Ibu sudah mulai. Bagaimana ya kepribadian saya dipengaruhi oleh keahlian? Apa aja ya? Kenapa? Kenapa kepribadian juga dipengaruhi oleh dasar agama? Saya sudah mulai mencari Bapak dan Ibu. Ya. Maka ini sudah menjadi bagian pengembangan pengetahuan Bapak dan Ibu hanya dengan 5 poin ini saja dulu. Ini kita sudah bisa mengembangkan diri kita. Pengaruh kebudayaan terhadap pembentukan kepribadian. Ya. Kepribadian mempunyai keterarahan dalam perkembangan untuk mencapai suatu misi tertentu. Ya. Kemudian kepribadian mengadopsi secara harmonis tujuan hidup dalam masyarakat agar ia dapat hidup dan berkembang. Baru, saya katakan salah satu faktor penting pengembangan kepribadian adalah imajinasi. Imajinasi seorang akan dapat diperoleh secara langsung dari lingkungan budayanya. Kita bisa membuktikan ini pada saat Bapak dan Ibu memiliki suatu tradisi. Maka Bapak dan Ibu memiliki suatu konsep. Bahwa saya akan berbuat seperti ini sesuai dengan karakter budaya kita. Hari ini, coba Bapak dan Ibu bisa membayangkan kalau saat ini kita bisa mengkolaborasikan berbagai karakter budaya menjadi satu unggulan. Ini akan menjadi hebat sekali. Ini proses kebudayaan ya, dalam pendidikan. Upaya membentuk perilaku dan sifat seorang yang didasari oleh ilmu pengetahuan, keterampilan sehingga setiap individu dapat mencerminkan perannya masing-masing. Percaya atau tidak, pengetahuan dan keterampilan ya memainkan perannya. Saya ingin membuatkan satu simulasi lagi. Saya tidak berpendidikan, maka peran saya sebagai seorang ayah akan berbeda dengan peran seorang ayah yang berpendidikan. Ya. Peran seorang ayah yang memiliki kompetensi dengan peran seorang ayah yang tidak memiliki kompetensi. Begitupun dengan peran ibu. Begitupun dengan peran guru. Peran ibu sudah mampu mencoba mengembangkan lebih lanjut apa yang saya sampaikan pada siang hari ini. Ukuran keberhasilan pembelajaran dalam konsep enkulturisasi adalah perubahan perilaku siswa. Maka Bapak dan Ibu sudah mengenal apakah perubahan perilaku siswa kita sudah mulai menjadi yang positif sesuai dengan kebijakan arahan kurikulum yang sudah kita canangkan. Ini menjadi kajian Bapak dan Ibu semua. Dampaknya terhadap perubahan sosial tentunya adalah
kemajuan pengetahuan, ya, kebutuhan yang terpenuhi, pola pikir yang maju, ya, merosotnya moral seorang tujuan untuk perilaku yang bertentangan, ya, kriminalitas, ya, itu juga akan mengaruhi perubahan sosial. Aksi protes, demonstrasi, konsumeris, ya, konsumen itu juga akan berpengaruh atau berdampak pada perubahan-perubahan sosial kita. Menurut Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Inilah yang jadi konsep kita menjadi seorang. Kita meyakini bahwa dengan pendidikan bisa menjadi orang-orang itu hebat. Nah, struktur sosial dalam masyarakat, kita perhatikan dalam satu gambar ini heterogen, semuanya berkumpul, semuanya melakukan suatu transaksi yang latar belakangnya jauh berbeda. Ciri-ciri struktur sosial, pertama ada dimensi vertikal, ya, kemudian aspek kebudayaan itu akan berpengaruh, dinamis dan bentuk kelompok, perubahan status dan mobilitas. Ini juga ciri-ciri dari struktur sosial. Nah, Bapak dan Ibu harus mampu mengembangkan apa yang dimaknai dengan dimensi vertikal dan horizontal. Ya, struktur sosial memiliki dimensi vertikal, ya, yang menunjukkan tingkatan atau hierarki, serta dimensi horizontal yang menunjukkan perbedaan tanpa tingkatan. Ya. Yang lainnya nanti materi bisa dibaca. Nah, jenis-jenisnya, ya, sosial dalam representasi sosial, pertama agama, kedua profesi, ketiga etnis, ya, keempat gender. Jenis struktur sosial itu bisa dibuat dalam suatu piramida, di mana elit itu menjadi kekayaan itu menjadi yang tertinggi, ya, terus menengah atas, menengah bawah, dan prasejahtera tentunya yang paling rendah. Ini strata sosialnya akan seperti ini nantinya. Fungsi struktur sosial dalam masyarakat itu pertama identitas dan pembeda sosial, disiplin dan pengaturan perilaku, kemudian pengendalian sosial. Struktur sosial di Indonesia yaitu bicara tentang realitas dan kontemporer. Yang jadi masalah sekarang adalah tantangan di era modernisasi ini. Perubahan status sosial akibat mobilitas vertikal melalui pendidikan ekonomi digital. Ini akan memberikan pengaruh dan perilaku kita. Dampak globalisasi dan teknologi yang menggeser dari nilai tradisional ke tradisional kita. Fragmentasi sosial akibat politik identitas dan popularitas. Kadang kita menunjukkan siapa aku dan bagaimana kehidupan aku. Kebutuhan kebijakan inklusif yang mengakomodasi keberagaman. Akhirnya kita membuat satu kesimpulan. Pertama, keragaman dan perbedaan peran. Struktur sosial Indonesia mendorong keberagaman dan perbedaan peran yang memperkaya kehidupan sosial. Jadi ingat, ini akan memperkaya kehidupan sosial dan budaya. Namun juga membutuhkan pengelolaan yang bijak untuk mencegah konflik dan ketimpangan. Inilah yang harus kita pahami. Berhati-hati berperilaku yang akhirnya menghindari konflik, ya. Kemudian pemahaman untuk sosial, ya, dinamika struktur sosial. Kemudian relevansi untuk kebijakan. Inilah simpulan materi kita pada siang hari ini. Oke, Bapak dan Ibu, singkat, tapi kalau sana direnungkan lebih dalam, ini memiliki makna yang luar biasa. Bapak mohon maaf suara saya Pak terdengar Pak? Terdengar jelas.
Nah, untuk yang ingin saya tanyakan Bapak itu tentang, eee, apa ya namanya ya, keragaman kan kita itu ada keragaman keragaman, budaya ya, Pak, ya. Budaya, agama, etnis ya. Nah, terkadang tuh fenomena-fenomena di sekitar kita itu memang ada beberapa kelompok sosial itu yang bagaimana ya menyebutnya ya, untuk Berkelompok ya. ya berkelompok. Sementara kita sebagai pendidik itu kan biasanya harusnya bisa bersikap netral di lingkungan sosial ya Bapak ya. Nah ini mungkin yang menjadi pertanyaan saya itu bagaimana supaya kita itu bisa bisa apa ya, Bisa berbaur ya, bisa 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 sama-sama gitu ya. bisa berada di tengah-tengah dan bersikap netral gitu, tanpa Oke, menyakiti salah satu kelompok gitu, Pak. Itu Pak, terima oke Pak. kasih, Pak. Baik, paham banget. Ini sering terjadi ya dalam hidup kita bermasyarakat. Disinilah kita harus mampu membuat simpulan-simpulan, membuat irisan-irisan. Kalau seandainya kita di matematika, itu ada diagram Venn ya, ya, yang menjadi kesamaan kepemilikan orang yang strata sosial bawah kesukaannya ini. Nah, kalau irisan itu kita sudah dapatkan, itulah yang kita mainkan perannya, Bu. Yang akhirnya semua merasa ingin memiliki. Nah, itu makanya di matematika ada istilah itu diagram Venn yang akhirnya menggabungkan himpunan A punya, himpunan B punya, himpunan C punya. Nah, kita harus mampu mencari itu. Itulah peran kita. Kita besarkan irisan-irisan itu menjadi besar. Yang akhirnya semua merasa keterlibatan. Selain mereka punya perannya di masing-masing. Gitu. Jadi kita juga nggak bisa paksakan peran mereka masing-masing itu harus kita hilangkan. Tidak mungkin. Tapi bagaimana kita sebagai seorang guru memiliki peran memainkan irisan-irisan tadi. Mudah-mudahan manfaat. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih untuk acara Zoom Meet-nya atau tatap mayanya. Kita lari ke asinkronus. Ya, asinkronus itu kita belajar via LMS. Kalau nanti kesulitan dalam LMS bisa disampaikan dalam WA Group ya. Jangan ragu, jangan sungkan. Saya ingin melatih Bapak dan Ibu untuk bisa menjadi orang-orang yang hebat. Mudah-mudahan materi kita ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau pas di hadapan Bapak dan Ibu. Mari kita tutup tatap maya kita sama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Kita selesai dulu Terima tatap maya kasih, ini Bang. ya. Makasih. Terima kasih, Tapi Pak. kita Terima langsung kasih, lari Bapak. Terima langsung lari kasih, ke Pak. LMS ya. Forum. Langsung Ya, lari. siap.